Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lintang Pudiastuti. Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang informasinya tengah berada di Jawa Tengah, Saudara. Bahlil tengah mengecek SPBU yang ada di Jawa Tengah untuk melihat persediaan BBM di sana atau memantau BBM terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini tengah terjadi. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi dari dampak perang untuk menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya adalah hemat energi. Ini adalah visual terkini yang Anda saksikan saat ini atau siang ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia sedang berada di Jawa Tengah didampingi oleh Rahmat Gobel, Saudara. Karena konflik Israel, Amerika Serikat, dan Iran berdampak pada situasi ekonomi dan tentu saja energi. Karena negara-negara tetangga mulai melakukan antisipasi konkret mengatasi ancaman krisis BBM imbas perang Iran versus Amerika Serikat Israel yang berkepanjangan. Dan pemerintah belakangan ini telah menggaungkan kebijakan work from home yang hingga saat ini belum diumumkan demi upaya untuk menghemat BBM, Saudara, mengantisipasi adanya krisis BBM akibat perang Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Saudara, jurnalis Kompas TV di lapangan sudah ada Nugroho yang akan mengupdate situasi terkini dari pantauan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Sragen. Nugroho, selamat sore. Bisa Anda sampaikan informasi terkini terkait dengan kunjungan Menteri SDM? Nugroho. Kita akan pantau situasi terkini bersama jurnalis Kompas TV di Sragen. Sudah ada Nugroho di sana yang sedang mengikuti kegiatan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang nampaknya saat ini tengah memantau kondisi SPBU atau BBM di Sragen, Jawa Tengah, Saudara. Siang ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Komisi 6 DPR fraksi Nasdem, Saudara, memantau SPBU di Sragen, Jawa Tengah untuk memantau bagaimana kondisi ketersediaan BBM di sana di tengah situasi konflik
dari Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang tentu saja berdampak kepada situasi geopolitik dan ekonomi dunia. Salah satunya adalah minyak yang berdampak kepada BBM, saudara. Pemerintah Indonesia dipimpin Presiden Prabowo mempertimbangkan penerapan kerja dari rumah atau work from home untuk menurunkan konsumsi BBM hingga 20% dengan harapan tetap menjaga produktivitas dan meningkatkan penerimaan pajak, saudara. Namun wacana ini belum juga disampaikan secara resmi dari pemerintah. Dan harga BBM di kawasan Asia Tenggara termasuk Vietnam, Singapura, dan Indonesia telah naik tajam sejak konflik Timur Tengah berlanjut. Kita akan update situasi terkini. Kami akan coba terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Sragen. Ada Nugroho di sana. Nugroho, bisa dengar suara saya? Apa kabar? Mudik nih. Mau pulang mudik. Kembali kemana Pak? Nugroho. Bandung ya. Bandung itu saya bicara. Ini apa? Yang apa ini ya? Pertalite yang subsidi. Iya. Ada kenaikan nggak harga? Benar. Bapak bayar ada kenaikan nggak? Hah? Gimana? Bagus. Jujur dia bilang. Tapi kau nggak tekan-tekan enggak? Hati-hati ya Pak. Ada di sana di sini. Oh ya. Nah, yang solar oh sana. Sebelumnya wacana kerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan tinggal diketok oleh pemerintah, saudara. Dalam rapat tingkat menteri, mayoritas sepakat pada pilihan WFH sehari dalam sepekan untuk menghemat BBM dampak perang Iran. Saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadwalkan work from home. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan isyarat WFH penghematan BBM tak akan jauh beda saat pandemi COVID-19. Pelayanan esensial seperti rumah sakit, kebersihan, dan layanan darurat lain tetap berjalan normal. Saudara Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan aturan WFH sehari sepekan jika sudah ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini Pemprov Jakarta masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, saudara. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum juga berhenti. Ketiga negara tersebut terus terlibat konflik panas. Dan situasi ini mendorong Iran untuk membela diri, salah satunya dengan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan strategis dunia
yang dilintasi kapal-kapal pembawa bahan bakar minyak atau BBM. Tentu saja penutupan Selat Hormuz ini turut membawa dampak bagi global dan juga Indonesia. Karena pasokan BBM beberapa waktu ke depan akan terganggu jika jalur atau dari Selat Hormuz ini, jalur di mana kapal-kapal pembawa minyak atau BBM ini terkendala. Kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV di Sragen, Jawa Tengah yang turut memantau atau turut mengikuti dari kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sudah ada Nugroho di sana. Nugroho. Ya, bisa Anda ceritakan situasi terkini di sana, apa saja yang Menteri SDM Bahlil Lahadalia lakukan di Sragen, Jawa Tengah? Ya, ini dari Menteri SDM Bahlil yang memantau persediaan stok BBM di rest area 519B tepatnya. Ini masih proses pengecekan pemantauan dari Menteri Bahlil sendiri ke penumpang mudik sendiri. Ya. Baik. Bintang. Ya, baik Nugroho. Tadi yang Anda sampaikan adalah Menteri Bahlil sedang berada di salah satu rest area di Sragen, Jawa Tengah untuk mengecek pasokan BBM di tengah situasi arus balik. Bisa Anda gambarkan situasi terkini secara visual mungkin, Nugroho? Ya, untuk kondisi situasi arus lalu lintas cukup normal, terkendali, dan kemudian untuk di rest area sendiri bisa dipastikan dapat di sekitar saya bisa dalam kondisi normal. Sedang ada pemudik yang melakukan pengisian BBM baik solar maupun jenis pertalite. Oke. Demikian. Nugroho, tadi kami sempat melihat bagaimana Menteri Bahlil berbincang dengan para masyarakat di situ yang tengah mengisi BBM. Apa saja yang dibicarakan? Apa saja yang dicek dari Menteri Bahlil? Ya, tadi Menteri Bahlil sendiri menanyakan tentang pelayanan di rest area ini cukup bagus kepada pemudik. Kemudian juga untuk perjalanan arus baliknya sendiri dari para pemudik menyampaikan tidak mengalami kesulitan, berjalan dengan normal, dan diharapkan para pemudik arus balik dapat pulang kembali ke rumah nantinya, balik ke tempat kerja dengan selamat. Begitu. Oke, Nugroho, bisa Anda tunjukkan secara visual Menteri Bahlil sekarang sedang apa atau kegiatan apa yang tengah dilakukan Menteri SDM saat ini? Ya Pak, siap 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tangannya siap 1, 2, 3. Oke. Turun, Pak. Mana lebih besar? Boleh lebih Ya, visual yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini adalah visual terkini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tengah mengecek salah satu SPBU di rest area di Sragen, Jawa Tengah. Kita melihat tadi sepintas Menteri Bahlil berbincang dengan salah satu pemudik yang tengah mengisi BBM untuk menanyakan bagaimana
fasilitas SPBU yang ada di sana dan apa kendalanya? Baik subsidi maupun non subsidi, baik solar maupun bensin. Dan tadi saya naik ke bis juga, mereka nggak tenggelam. Semuanya baik. Para pemudik nyaman Pak ya? Tadi saya sampari tunggu di bis, alhamdulillah, dan mereka nyaman. Ya. Dipindah karo-karo. Saudara, berbeda dengan Jakarta, Pemprov Jawa Timur sudah mengambil ancang-ancang menerapkan WFH sehari dalam sepekan, saudara. ASN di Jawa Timur akan mengambil WFH setiap hari Rabu. Alasannya, jika WFH diterapkan di hari Jumat, justru akan memicu mobilitas masyarakat. Dengan WFH hari Rabu, Wagub Jawa Timur optimistis kebijakan ini mampu menghemat BBM 108.000 liter per bulan dari total 81.700 ASN di Jawa Timur. Ini untuk di Jawa Timur, saudara. Namun penetapan WFH masih menunggu perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, yang akan memaparkan bagaimana teknisnya atau hari apa yang akan nanti ditentukan untuk penerapan WFH ini. Ini merupakan langkah dari Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri menyiapkan langkah antisipasi seperti dengan merencanakan penerapan kerja dari rumah atau work from home. Bahkan Presiden sudah menyebut bahwa ini sudah diputuskan dan hanya menanti untuk diumumkan, saudara. Pemerintah menilai dengan penerapan WFH bisa menekan konsumsi BBM di tanah air sampai 20%. Menteri Purbaya pun mengakui adanya perhitungan yang memperkirakan penurunan konsumsi bahan bakar meski belum bersifat pasti. Kita akan panggil jurnalis Kompas TV Nugroho yang ada di Sragen yang mengikuti kegiatan Menteri Bahlil di Sragen, Jawa Tengah. Nugroho. Ya, ini masih dalam perjalanan menuju ke Bolon, Mbak. Halo. Ya. Kemana Nugroho? Tujuannya setelah ini? Menuju ke SPBU Bolon Karanganyar, Mbak. SPBU Bolon Karanganyar ini dari Pak Menteri Bahlil sedang perjalanan melewati tol dari rest area 519 menuju ke Bolon Karanganyar. Baik. SPBU. Rombongan Menteri Bahlil berarti saat ini tengah dalam perjalanan ke Karanganyar, begitu ya? Iya, benar. SPBU namanya SPBU Bolon Karanganyar. Ini sedang perjalanan di tol. Oke. Dalam rombongan, Menteri SDM didampingi oleh siapa saja, Nugroho, yang ikut dalam pantauan ini? Rombongan Menteri tadi Bahlil didampingi dari tim dari Pertamina, kemudian dari PLN, juga dari tadi di area 519 itu didampingi oleh sejumlah bupati, terutama Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Baik, didampingi oleh pihak Pertamina, PLN, dan Bupati setempat. Rencananya dalam pantauan... Oke, Nugroho, rencananya dalam pantauan kali ini, Menteri Bahlil akan ke berapa lokasi untuk memantau BBM? Rencananya ini yang pemantau yang kedua ini. Tadi di rest area 519B, ini sekarang mau menuju ke SPBU Bolon di daerah Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Colomadu. Oke. Tadi di Sragen, apa saja temuan dari Menteri Bahlil yang mungkin ada perbincangan dengan pihak SPBU di Sragen? Nugroho, mungkin bisa diceritakan ada kaitannya juga kah dengan situasi terkini terkait energi akibat dari
perang Israel, Amerika Serikat, dan Iran? Dari Menteri SDM Pak Bahlil sendiri menyampaikan bahwa untuk persediaan dipastikan aman. Kemudian tadi juga sempat meninjau SPKU atau tempat pengisian BBM ini jenis listrik di rest area tersebut untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian juga setelah itu menuju ke pelayanan SPBU, juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah pemudik dan juga memastikan bahwa para pemudik aman dan tidak mengalami kendala dalam pelayanan dan maupun arus balik. Begitu. Pantauannya tadi pasokan BBM di SPBU Sragen seperti apa, Nugroho, dan bagaimana kondisi dari SPKLU sendiri? Dan bisa dikonsumsi oleh para pemudik dan dihimbau para pemudik tidak panik buying, jadi semuanya bisa terlayani dengan baik. Begitu. Baik. Nugroho Yuliawan melaporkan langsung dari Sragen, Jawa Tengah. Saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Update selanjutnya terkait dengan kondisi BBM di tanah air akan ada di program-program kami selanjutnya. Saya Linta Budiastuti, sampai jumpa. Saat informasi datang tanpa henti. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Pilih yang paling bernilai.